Saya tanya kepada Anda, mispot itu ada berapa? Saya tanya kepada Anda. Loh, saya tanya Anda, tadi kau bilang berapa? loh, Tadi kau jangan ketik-ketik, saya tanya Anda, mispot itu ada berapa coba? iya, Ayo. sekarang saya tanya, mispot itu ada berapa? Tadi kan kau bilang, oke, saya jawab ya. Tadi iya, Anda, sebentar. Iya, saya tanya, mispot itu ada berapa? Jawab, saya tanya. oke. Mispot Iya, itu ada 613. 613. 613. Sebentar. Sebentar, giliran gua satu-satu. Iya. Lu tadi mengatakan cuma 143 sampai Enggak. 45. Lu Iya, salah, Monyong, lu salah. Lu salah. Bukan salah Anda. Sekarang saya tanya, Anda salah. Makanya aku tanya. sabar Makanya aku saya. tanya definisi Aduh, ini diskusi gimana definisi sih? Torah itu apa? Definisi Aduh, Torah sebentar itu gua apa? tanya lu kan bertanya Lu sudah kan jawab. Lu kan Lu bertanya tanya satu tentang pertanyaan gua sudah jawab. Lu kan Gimana bertanya. sih? Lu kan bertanya Gua sudah tentang jawab. Lu kan bertanya tentang loh itu. Enggak dengarkan saya lu makanya. tanya gua sudah jawab. Dengarkan saya. Sekarang saya tanya, Torah itu apa? Diskusi gimana nih sih? Loh, gimana sih? Anda kan akan saya bertanya nih, Oke, di saya ngomong dulu mana? ya. Sebentar. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Silakan dijawab. Jangan panik. Saya jawab. Ya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Saya tanya. Jangan berlari kepada hukum. Saya mau jawab kau mulut. Aduh, kau mulut. Ya sudah, silakan jawab. Monyong. Ini tuh kan menghujat teman-teman ya. Ini ketidakmampuan si Bom ketika dijawab. Sekarang saya tanya. Potong pele gimana sih? Sekarang saya tanya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Jawab. Coba. Ayo, Kon. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya sudah, saya diam. Oke. Teman-teman perhatikan apa jawaban dia. Silakan. Aduh. Tadi kan saya udah jawab. 1 Samuel 10 ayat 67. 1 Samuel. Di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Samuel itu bukan Taurat, Bom. Loh. Makanya kau sebentar dulu. Taurat itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Samuel itu bukan Taurat. Anda mempermalukan diri Anda kepada orang-orang di luar sana. Aduh. Dengar ya, Roh Allah itu jelas Allah itu kudus. Roh Allah kita itu adalah roh. Di dalam Keluaran 31 ayat 3, ya. Siapa yang percaya kepada Allah, dia akan dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, Roh Allah. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Keluaran, ya, Allah itu adalah roh. Sekarang tadi kau bertanya sama saya, 613 miswot. Sekarang saya tanya sama kau, 613 miswot itu hukum apa? Itu terdiri dari beberapa hukum. Silakan kau jelaskan. Berapa perintah, berapa larangan? Berapa perintah, berapa larangan? Ya udah, Nandan. Saya kira saya udah jawab. Saya jawab sudah. Saya jawab. Berarti kau sudah terguncang. Ini kau bisa jawab nggak? Ini kitab suci bukan nggak? Iya, ini kitab suci saya tahu. Makanya saya tanya kepada Anda. Allah telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat. Oke, segala. Perhatikan ini, segala. Segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Berarti bukan 10 tahun. Segala hal dari Kejadian sampai Ulangan. Silakan jawab. Saudara. Ya, makanya dengarkan. Iya, segala hal itu kan terjemahan. Coba Anda baca bahasa Arabnya. Saya pikir Anda kabur. Kalau sudah kalah kabur. Kalau sudah kalah kabur. Saya tidak kabur. Perhatikan saya, Bom. Perhatikan saya. Sebentar. Kalau sudah kalah kabur. Maksud di dalam Quran tentang segala hal itu adalah segala. Kabur. Coba munculin mukamu itu. Segala hal itu berkaitan dengan hukum. Sebagaimana pengertian dari Torah itu. Oke, kau nggak jawab. Udah, lu nggak jawab. Anda justru sebentar. Aduh, si Bom. Diam lo. Ini kan kan aku Bom. Lo kenapa gua tanya Al-Quran lu nggak mau? Aduh, si Bom ini. Dengarkan aku. Gua tanya Al-Quran ini. Dengarkan aku. Aku tanya nggak dijawab loh. Di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah? Sudah jawab. Di mana Musa? Dengarkan. Tidak ada orang Kristen. Di mana Musa di dalam Torah menyembah Roh Kudus? Saya tanya. Roh Kudus adalah ciptaan Allah sebagaimana di dalam Zakaria 12 ayat ke-1. Jangan terguncang Anda. Jangan terguncang. Coba
baca ini. Coba. Kau udah Jangan tahu terguncang. Zakaria 12:1. Kau jangan baca terjemahan asli, baca aslinya. Itu bara atau yatsu. Itu menempatkan. Dengarkan. Gua baca nih. Gua baca. Jangan terguncang. Gua sekarang tantang lu. Gua tantang lu sekarang masuk di YouTube gua. Perhatikan ini. Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Coba perhatikan di sini ya. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan. Baca aslinya yatsu dan bara. Yatsu dan bara itu mendapatkan. Oke, silakan sekarang Anda baca satu-satu. Sekarang silakan Anda baca bahasa Ibraninya. Arti menciptakan. Kau baca. Sekarang Anda baca bahasa Ibraninya. 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 Sekarang katanya kamu ini kau baca, saya mau dengar. Kau jangan tipu-tipu orang. Bom. Monyong. Tuh jangan kan? kau tipu-tipu orang. Nah, udah kalah debat. Lo kalah debat, kau baca baik, jangan menipu. Udah kalah debat malah menghina. Udah kalah Al-Quranmu debat saja malah kau tidak mau baca. Al-Quranmu kau tidak mau baca. Kau menghina. Udah kalah debat kau menghina. Coba perhatikan. Kenapa kabur? Ketika saya membuktikan bahwa Roh Kudus adalah ciptaan, kenapa Anda kabur? Ketika saya membuktikan Roh Kudus adalah ciptaan, kenapa Anda kabur? Tuh, lihat rambut tuh. Ketika Roh Kudus adalah ciptaan. Coba perhatikan ini, Bom. Ya, saya bacakan. Itu bara atau yatsu itu menempatkan. Coba bacakan. Coba bacakan. Itu dari LAI katanya sudah menjadi. Ya, saya udah tahu. Katanya kau baca. Al-Quranmu saja. Kau baca Al-Quran dulu baru saya baca itu. Kenapa ketika saya menyuruh Anda membaca saja nggak bisa? Saya akan baca. Coba baca dulu. Saya akan baca. Iya, coba baca dulu. Kau baca Al-Quran dulu. Iya, silakan. Oke, coba baca dulu. Coba baca dulu. Coba baca dulu. Saya akan baca, tapi kau baca Al-Quran dulu. Coba baca dulu. Loh, saya akan baca Quran. Saya bisa baca Quran loh. Sekarang Anda baca bahasa Ibrani ini. Apa? Coba. Saya tanya Al-Quran dulu ya. Iya, coba baca dulu. Coba baca dulu ini. Coba baca dulu, jangan terguncang. Kau jangan tipu jemaat. Coba jangan terguncang. Baca dulu bahasa Ibraninya. Coba, katanya ini terjemahannya salah. Gila nih. Loh, saya pikir sudah kabur. Gila ini. Kabur lebih. Di sini disebutkan bahwa Allah menciptakan roh dalam diri manusia. Di dalam diri manusia Yesus ada Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus adalah ciptaan. Coba sekarang Anda baca di dalam bahasa Ibraninya. Saya bacakan, nanti Anda tolong ulangi ya. Payomerelohi masadebal Adonai al Israel nium Adonai noteh shamayim. Peyosedaret peyoseruah Adam bekirbo. Ternyata Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Kenapa Anda sembah roh ciptaan Allah? Saya tanya. Lihat, sudah framing kan? Loh, ini ayatnya loh. Ruah Adam bekirbo. Nah, roh Adam adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Bukan ciptaan itu ciptaan. Kalau Anda ini berarti bara yatsu itu terjemahannya loh. Ini terjemahannya loh. Ini terjemahannya. Itu ada penyimpangan. Coba kau baca. Berarti Alkitabmu salah. Bukan salah. Alkitab bahasa aslinya tuh benar. Coba sekarang baca bahasa aslinya. Coba sekarang baca bahasa aslinya. Coba sekarang baca bahasa aslinya. Katamu yang mana yang salah? Mana yang salah? Mana yang salah? Coba Anda katanya. Saya keluar aja. Udah saya nggak bisa. Udah kabur. Saya malas. Mau bicara ke potong udah dadah. Silakan Anda baca bahasa Ibraninya. Mana yang salah? Kabur tuh kan? Tuh, begini Oten kalau kalah debat kabur. Dia berbicara berapa loh Musa. Loh yang diberikan oleh Allah itu berbicara tentang hukum Musa yang 10 itu. Di dalam kitab Keluaran pasal ke-20 ayat kedua sampai ayat berapa itu ya. Tentang hukum Musa. Nah, ketika saya bertanya di mana Musa menyembah Roh Kudus, Kristen di muka bumi, kalau saya tanya di mana Musa menyembah Roh Kudus, tidak akan pernah ada. Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah. Di dalam Zakaria 12 ayat ke-1, dia katakan terjemahannya salah. Kalau terjemahannya salah, mana yang benar? Coba baca bahasa Ibraninya. Saya bacakan.
Nah, dia nggak bisa baca. Bagaimana mungkin menyalahkan bahasa terjemahan sementara dia nggak membaca bahwa di dalam bahasa Ibrani-nya pun Roh Kudus adalah ciptaan Allah di sini, ya. Payomerelohim masyade baradonai al Israel neum adonai noteh shamayim peyosed aret peyoser ruah Adam bekirbo. Rohnya manusia adalah ciptaan daripada Allah. Malah kabur si bom-bom ya. Itulah kalau udah kalah debat kabur. Bertanya tentang Quran nggak bisa bahasa aslinya. Berapa loh Musa menceritakan segala hal. Ya segala hal berkaitan dengan hukum. Di mana hukum Torah itu ada 10 di dalam yang tertulis di dalam Torah itu. Di dalam CBLP ada 613. Gitulah si bom-bom kabur, mencret si bom-bom ya. Bom-bom, jangan kabur bom. Itu kamu di ini nih sama penggemarmu nih bom-bom. Kamu kok kabur, kalah debat, ditanya di mana Musa. Itu loh, itu jangan kabur bom-bom. Ini naik lagi itu penggemarmu itu. Wah, banyak yang terguncang bom. Banyak yang terguncang bom-bom. Kenapa? Kenapa kalau kalah debat kabur? Hah? Itu loh banyak yang kecewa nih. Sebentar bom banyak umatmu itu yang kecewa katanya kamu setan monyong, gua mau bicara monyong kadrun kadan kurun cicing otak ngomong kalah debat. Lu masuk di channel gua sekarang, gua tunggu lu kita H2H. Saya masuk di channel gua. Kabur. Saya udah 2 kali masuk di channel gua. Aduh kabur. Saya sudah 2 kali masuk. Kalau Allahmu berkuasa, kau datang ke sini. Ayo. Sini kau datang lawan saya. Kalau udah kalah kabur. Katanya katanya masuk di channelmu. Katanya pendeta katanya pendeta terpintar. Katanya pendeta terpintar. Katanya pendeta terpintar. Tuh kan menghina kan. Tuh. Ini orang kalau kalah debat menghina teman-teman. Sekarang aku pernah menghina orang enggak? Ditanya di mana Roh Kudus disembah oleh Musa. Teman-teman, kita harus buka akal pikiran hati. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di zaman Yesus, bahkan Yesus tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tapi kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Makanya kalau kita cari dalil di dalam Torah, di mana Musa menyembah Roh Kudus, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Si bom-bom bentuk kekalahannya, bentuk ketidakmampuannya, apa yang dia tadi bilang ke saya. Mungkin Anda juga dengar kan? Mengatakan apa saya? Dia mengatakan apa tentang saya? Karena ketidakmampuannya. Dia mengatakan bahwa dia pendeta terpintar se-Indonesia dari 7 pendeta. Ditanya di mana Musa menyembah Roh Kudus, tidak sanggup. Sekarang, adakah orang Kristen yang paling hebat semuka bumi? Pendebat Kristen yang paling hebat, coba Anda cari. Si Elia kah, si siapapun terserah. Pokoknya terserah. Jangankan si Elia gitu. Ini pendeta bom-bom mengaku yang terpintar se-Indonesia dari 7 pendeta. Mencret ditanya di mana Musa menyembah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, tentu Musa juga menyembah Roh Kudus. Oke, coba cari pendebat Kristen yang paling hebat sedunia. Jangan seperti si bom-bom malah menghujat saya. Senggol dong.